Materi aspek hukum dan administrasi kontrak. Bentar, saya share screen dulu. Ya, baik. Kita lanjut lagi. Yang kemarin sudah dikerjakan tugasnya? Sudah atau belum? Sudah, Bu, sudah. Belum atau sudah? Sudah, Bu. Ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Jadi yang kemarin kita sudah sampai di sini ya kalau nggak salah. Ini tentang hierarki perundang-undangan Republik Indonesia. Terus oke. Jadi ini sudah kita bahas pekan lalu. Jadi ternyata di Indonesia, gitu ya. Di Indonesia itu ada urutan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini sifatnya mengikat, ya, mengikat untuk semua warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ada atau hidup di Indonesia. Nah, ini itu kita sudah bahas pekan lalu, jadi ada 7 urutannya. Nah, kemudian dari ketujuh ini ada peraturan atau perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi ini ada 2. Jadi ada yang bersifat nasional dan ada yang bersifat internasional. Kalau yang bersifat nasional itu adalah yang pertama peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Itu ada di Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa konstruksi jasa instansi pemerintah. Kemudian yang kedua ada lagi, kemudian bentar ya, saya balik dulu. Jadi selain Kepres nomor 80, ini ada lagi yang baru. Bentar, saya belum install, belum download, namun ada peraturan baru. Bentar saya carikan nomor. Ini. Nah, ini ya. Bentar, saya sekalian download dulu. Nah, jadi untuk revisi yang terbaru bukan lagi Kepres. Jadi kalau yang tahun 2003 itu dia sifatnya keputusan presiden. Nah, untuk tahun 2020 itu ada jatuhnya turun ke peraturan pemerintah. Nah, saya coba share screen. Jadi kalau tahun 2003 itu dia sifatnya Kepres. Nah, ternyata di tahun 2020 dia naik ya, bukan turun. Kayak gini. Jadi kalau gini ya, kita balik ke sini. Di tahun 2003 itu dia sifatnya keputusan presiden yang nomor 80 tahun 2008 tadi, 2013 ya, 2003. Kemudian untuk tahun 2020 itu dia justru malah menjadi peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah yang mana?
jadi peraturan pemerintah ini, PP nomor 12 tahun 2020. Nah, di peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2020 ini itu kok ekonomi khusus. Bentar ya. Nah, nanti saya coba cari ulang ya. Saya sudah download tapi hilang. Saya coba ini aja deh. Kita bahas aja dulu ini. Nah, di tahun 2020 itu ada perubahan baru tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengadaan jasa di instansi pemerintah. Oke. Kemudian ada peraturan baru itu tahun 2020. Nanti saya coba cari lagi file saya yang sudah saya download tentang peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian jadi yang pertama itu peraturan perundang-undangan nasional, yang satu berkaitan langsung yang mengatur tentang hal tersebut, tapi kemudian yang kedua ada juga peraturan yang tidak menyebutkan secara langsung judulnya bahwa peraturan ini berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa di instansi pemerintah, namun dia berkaitan. Contohnya apa? Misalnya di tahun nomor 9 tahun 95 tentang usaha kecil. Kemudian ada larangan praktek monopoli. Kemudian ada undang-undang tentang jasa konstruksi dan penyelenggaraannya. Kemudian ada undang-undang yang berkaitan dengan peraturan tentang keuangan. Kenapa peraturan keuangan ini bisa dikaitkan dengan pengadaan barang atau jasa di instansi pemerintah? Karena sudah seperti yang kita bahas berkali-kali bahwa untuk proyek ini itu ada proses administrasi yang tidak bisa kita hindari, utamanya di pekerjaan konstruksi ya. Jadi ada proses administrasi dan itu berkaitan dengan bidang keuangan, karena sudah kita ketahui bersama bahwa untuk proyek pemerintah itu menggunakan dana negara yaitu APBN, sehingga perlu yang namanya peraturan yang berkaitan dengan sistem keuangan. Kemudian ada larangan korupsi. Nah, itu kan tidak secara langsung menyebutkan bahwa korupsi dilarang di jasa usaha konstruksi, tidak langsung seperti itu, namun itu berlaku untuk semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan proses konstruksi. Kemudian ada undang-undang tentang yayasan. Kalau tentang yayasan dan perseroan ini kan menyangkut tentang kualifikasi dari sebuah perusahaan, misalnya seperti itu. Kemudian ada pedoman pelaksanaan APBN dan lain-lain. Jadi semua peraturan yang berkaitan dengan proses konstruksi, pengadaan barang dan jasa konstruksi itu bisa dijadikan dasar atau pedoman dalam melaksanakannya, seperti itu ya. Jadi tidak mesti harus peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia itu yang menyebutkan secara gamblang, tapi ada aturan terkait yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena misalnya ada masalah yang terjadi dalam pekerjaan konstruksi itu, nah kadang-kadang pasalnya itu bukan pasal yang langsung berkenaan dengan undang-undang yang berkaitan dengan jasa konstruksi, tapi misalnya ada penyelenggaraan pembangunan infrastruktur tuh kemudian mengalami yang namanya dalam prosesnya ternyata ada proses KKN gitu ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah itu pasal yang dikenakan terhadap pelaku itu bukan di pasal tentang jasa konstruksi saja, tapi merujuk ke pasal atau undang-undang pasal yang terdapat di dalam undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi kayak gitu. Jadi saling berkaitan. Ya, kita sudah tahu ya bahwa dunia hukum itu apa ya? Dia sangat detail mengatur sebuah proses sehingga terkadang ada yang luput. Kalau kita orang awam gitu ya, orang awam kita kadang luput, tidak paham, ternyata ada aturan lain yang mengikat kita. Nah, itu yang perlu diperhatikan, utamanya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Oke, next. Kemudian ada yang namanya peraturan internasional. Jadi untuk peraturan internasional ini ada yang peraturan dari
lembaga atau pemberi pinjaman luar negeri, ada yang diterbitkan oleh asosiasi internasional. Nah, kalau kayak gini, yang A ini, poin A ini, itu berbicara tentang pinjaman dari luar negeri. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia tuh terkadang pembangunan sebuah infrastruktur itu sumber dananya bukan dari APBN atau APBD, tapi pinjaman dari luar negeri ya. Beberapa proyek yang ada di Indonesia itu memang sumbernya adalah loan. Loan itu pinjaman dari luar negeri. Kayak gitu. Nah, sehingga untuk sumber dana yang tidak berasal dari dalam negeri, tapi berasal dari pinjaman, maka kita harus memperhatikan bahwa peraturan yang mengikat proses tersebut itu adalah peraturan yang berasal dari negara pemberi pinjaman atau loan. Tentu saja itu dituangkan nanti dalam kontrak. Namun itu yang harus kita perhatikan. Jadi ada perbedaan yang cukup besar gitu. Misalnya kayak gini, misalnya di Indonesia tuh untuk proses konstruksi misalnya tidak perlu absen harian gitu misalnya dari pekerja konstruksi. Cukup dengan laporan saja misalnya untuk mencairkan dana dan lain sebagainya. Tapi ternyata karena kita menggunakan dana yang dari pinjaman luar negeri, ternyata dana dari pinjaman luar negeri itu mewajibkan yang namanya absen. Nah, itu yang harus diperhatikan secara detail. Ya, karena kita menggunakan pinjaman dana dari luar negeri. Jadi misalnya kalau dulu yang sepengetahuan saya di Sulawesi Selatan nih ada dulu yang namanya proyek NRIP. Jadi proyek NRIP itu adalah proyek pembangunan infrastruktur jalan mulai dari Maros sampai ke arah bawah itu menggunakan dana dari luar negeri namanya proyek NRIP. Nah, untuk proyek NRIP ini ada beberapa macam aturan yang berlaku yang tidak lazim di Indonesia. Misalnya struktur perkerasannya mereka mau yang seperti ini, menggunakan aspal yang jenis ini. Itu baru dari segi spesifikasi teknis. Kemudian misalnya dari segi administrasi laporan harus menggunakan laporan dengan berbahasa Inggris. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya proses pencairan dananya, ya, proses pencairan dananya. Misalnya kalau di Indonesia tuh cukup dengan laporan. Oh, ternyata mereka enggak, dia harus ada lampiran ini, lampiran itu, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, ada perbedaan yang cukup signifikan antara peraturan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan yang ada di luar negeri. Nah, itu tergantung lagi dari siapa yang memberi pinjaman dana. Kemudian yang kedua, ada peraturan yang diterbitkan oleh asosiasi atau lembaga internasional. Ini kalau ini ranahnya ranah apa? Nah, sekarang seperti ini. Misalnya, kalian menjadi seorang insinyur yang profesional. Sekarang itu, saya spoiler dulu, jadi di Indonesia tuh sekarang sudah ada Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Nah, PII ini memfasilitasi semua engineer yang ada di Indonesia yang ingin mengembangkan keahliannya dan bisa dikeluarkan sertifikat internasionalnya. Jadi misalnya Fatur Rahman. Misalnya Fatur Rahman sudah selesai, sudah berpengalaman, terus mau berkiprah ke luar gitu ya, mau berkiprah ke luar negeri misalnya menjadi engineer di luar negeri. Nah, itu ada kalian boleh mengambil sertifikat internasional untuk keinsinyuran. Nah, itu ada lembaganya sendiri. Nah, ketika Fatur kemudian misalnya berkarir di mana ya, misalnya di luar negeri itu, misalnya di mana Bagus Di? Misalnya yang dekat-dekat sini dah, yang ASEAN dulu, yang ASEAN. Misalnya ke Thailand gitu ya. Misalnya Fatur berkarir ke Thailand, nah yang mengikat Fatur itu adalah salah satunya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi yang memberi Fatur sertifikat insinyur internasional. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang harus dipahami dan diperhatikan ya. Jadi siapa yang mengeluarkan kita punya sertifikat? Nah, kita lihat peraturan yang berlaku di lembaga itu. Dan itu karena
Jadi PII ini sudah bergabung dengan PII yang ada di ASEAN, ya setahu saya di ASEAN, sehingga dimungkinkan untuk adanya pertukaran tenaga ahli, jadi dibolehkan untuk melakukan dibuka. Jadi ini dampak dari ZEE juga, zona ekonomi internasional ya, yang kemarin tuh, yang sebelum COVID tuh yang digembar-gemborkan. Nah inilah salah satu keuntungannya. Jadi kita bergabung dalam sebuah lembaga yang bersifat internasional, tapi yang harus kita garis bawahi bahwa peraturan yang berlaku di lembaga itu secara internasional itu juga yang mengatur kita. Nah, seperti itu. Jadi contohnya kayak itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya ini penjelasan mengenai peraturan pengadaan yang diterbitkan oleh negara atau lembaga pemberi pinjaman hibah luar negeri. Ini yang tadi yang saya sebutkan. Jadi yang pertama ada yang namanya loan agreement atau hibah agreement. Jadi loan ini pinjaman tuh harus dikembalikan ya. Kalau hibah dia sifatnya dana abadi, tetap di audit tapi nggak mesti kembali. Namanya juga hibah pemberian ya, tapi ada tetap aturan yang berlaku. Kalau loan, pinjaman dan biasanya itu berbunga ya. Nah, seperti yang kalian tahu bersama, saya kira mahasiswa sudah paham bahwa setiap warga negara di Indonesia sekarang kan punya utang ke luar negeri. Nah, itu dia, itu salah satunya karena kita mengutang ke luar negeri untuk membangun infrastruktur, sehingga konsekuensinya adalah kita harus membayar sejumlah utang ditambah dengan sejumlah bunga ke negara yang memberi pinjaman tersebut. Kemudian yang kedua, handbook atau guideline dari tiap negara atau lembaga yang memberi pinjaman atau hibah luar negeri. Kemudian ada sedikit catatan. Jadi untuk proyek pemerintah yang seluruhnya atau sebagiannya dibiayai oleh pemberi hibah luar negeri, maka ketentuan pengadaannya adalah ketentuan dari negara atau lembaga pemberi PHLN. Itu tadi yang saya sebutkan. Jadi misalnya dananya pinjamannya dari siapa begitu? Negara Jepang misalnya. Nah, aturan yang berlaku adalah aturan dari negara Jepang bahwa misalnya strukturnya harus seperti ini, kekuatannya harus seperti ini, kayak gitu. Kemudian yang kedua, ketentuan nasional itu baru berlaku sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan ketentuan negara lembaga pemberi PHLN. Jadi misalnya ada negara yang memberi pinjaman, kemudian dia tidak mewajibkan gitu untuk mengikuti aturan yang berlaku di negara mereka atau yang mereka keluarkan, maka boleh menggunakan ketentuan nasional atau peraturan nasional. Tapi ini sangat jarang terjadi, karena banyakkan yang memberi loan itu biasanya menyertakan beberapa standar atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh negara peminjam. Kemudian contoh dari ketentuan dari lembaga atau asosiasi internasional ada yang namanya FIDIC. Jadi FIDIC ini khusus untuk Federasi Internasional dari Insinyur, khusus yang konsultan. Jadi dia yang memberikan beberapa peraturan atau panduan terkait dengan pelaksanaan proses konstruksi, pekerjaan konstruksi. Tapi dia pendekatannya dari konsultan, jasa konsultansi ya, baik itu pengawasan maupun perencanaan. Kemudian ada juga yang disebut dengan UNCITRAL, United Commission on International Trade Law. Jadi ini UNCITRAL ini lebih ke ini sebenarnya perdagangan internasional, ya Komisi Perdagangan Internasional. Tapi ini juga mencakup mengenai pekerjaan konstruksi di dalamnya, meskipun tidak terlalu detail. Begitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sesi tanya jawab dulu sedikit? Silakan kalau ada yang mau. Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Hari ini saya tidak terlalu banyak memberikan materi ya, karena saya akan kasih tugas lagi. Nah, sekarang kita masuk, jadi sampai sini kalian paham ya. Nah, ini yang tadi ini kita bahas mengenai pendekatan dari undang-undang.
Nah, sekarang selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya kontrak. Nah, kontrak tuh, saya mau tanya dulu. Oh, sudah deh. Ini kayaknya saya sudah pernah singgung di pertemuan kemarin kalau tidak salah, yang menggunakan bagan, ya, bagan alir, bukan bagan alir sih, bagan sederhana mengenai proses konstruksi. Nah, yang ingin saya tanyakan, proses setelah kontrak ini atau proses penandatanganan kontrak ini refresh ya, refresh materi yang lalu. Ini dia masuk ke ranah hukum apa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Jawab, ya. Hukum perdata, Bu. Nah, perdata ya. Iya, Bu. Jadi dia masuk ke hukum perdata. Kalau saya tanya lagi, kalau Hilda, ini penandatanganan kontrak nih, ini artinya apa ini? Pemenang kontraknya sudah ketemu atau belum? Hilda, 041. Hilda? Gimana Hilda? Oke, Hilda bilang. Halo, Jihan. Kalau kontrak konstruksi itu artinya perjanjian antara siapa dengan siapa kalau di bidang jasa konstruksi? Maaf Bu, bisa diulang pertanyaannya? Kalau kontrak konstruksi nih, perjanjian kontrak, itu di dalam kontrak tuh sebenarnya perjanjian antara pihak satu itu siapa dan pihak duanya itu siapa kalau di jasa konstruksi. Bisa Jihan? Ini saya sudah bagi slide ya di Google Classroom. Bill? Monica? Belum. Sudah, Bu, sudah. Sudah kan? Nah, iya. Alhamdulillah. Berarti ya ada di situ. Ada di slide materi itu. Ininya jawabannya. Kontrak konstruksi itu perjanjian yang mengatur antara siapa dengan siapa gitu. Jadi bisa ada dua ya. Yang bisa jawab? Jihan, pas. Jihan, Pas Bu. pas ya. Siapa yang mau jawab? Siapa yang bisa jawab? Pengguna jasa dan penyedia jasa, Bu. Siapa? Bagaimana, Amal? Pengguna jasa dan penyedia jasa, kalau tidak salah. Betul. Ya, secara umum yang kontrak itu adalah perjanjian antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Kalau di kontrak tuh disebutnya dengan pihak di dalam kontrak konstruksi itu dia masuk ke unsur perjanjian, yaitu adanya pihak yang berkontrak ya, antara pihak satu dengan pihak yang lain. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kontrak. Jadi, perjanjian kontrak itu adalah suatu ikatan atau hubungan ya yang bersifat hukum mengenai benda-benda atau barang atau bendaan atau dengan kata lain jasa antara dua pihak atau lebih, di mana para pihak tersebut itu saling berjanji atau dianggap saling berjanji untuk melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi seperti juga kontrak perkuliahan. Jadi kontrak perkuliahan ada poin-poin atau item-item
yang kita sepakati bersama. Tapi bedanya di kontrak perkuliahan kan dia tidak bersifat hukum. Ya. Jadi misalnya saya tidak masuk mengajar, kalian tidak perlu menuntut saya sampai di peradilan hukum administrasi negara kan, karena kita tidak mengikat secara hukum. Tapi kalau perjanjian kontrak konstruksi itu dia ikatannya itu adalah hubungan hukum begitu. Nah, kemudian di sini ada statement yang mengatakan antara dua pihak atau lebih. Kenapa bisa dua pihak, Bu? Atau lebih? Kok ada lebihnya? Padahal kan tadi sudah dijelaskan, disampaikan oleh Amal Saputra, bahwa kontrak itu adalah perjanjian antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasanya itu dihitung berapa pengguna jasa? Satu atau lebih? Dihitung berapa tuh? Satu atau lebih? Kalau pengguna jasa, Bu, bisa kapan lebih? Satu atau lebih. Mana Marcelino? Marcelino? Tidak ada. Marcelino tidak ada ya. Kalau Fahri? Hadir, Bu. Hadir. Fahri. Kalau pengguna jasa itu dia dihitung satu atau dua atau lebih? Pengguna jasa. Ya. Kalau setahu saya itu hitungannya lebih. Lebih. Kenapa bisa lebih? Karena dia kan pengguna, Bu. Kalau penyedia ya sudah jelas satu. Dia yang menyediakan objek itu barang. Nah, kalau pengguna ini kan bisa jadi dia lebih. Gitu, Ji, Bu. Oke. Thank you, Fahri. Ada pendapat yang lain? Kalau saya dua-duanya bisa dikatakan lebih, Ibu. Gimana, Rafli? Siapa tadi mendapat Rafli ya? Ini siapa, Kak? Amal, Bu. Amal. Gimana, Amal? Untuk saya begini, Bu. Misalkan kenapa dikatakan lebih? Pertama, untuk pengguna jasanya tentu dikatakan lebih, Ibu, karena tidak hanya satu dua orang yang menggunakannya. Misalkan penyedia jasanya mengeluarkan sesuatu produk begitu. Dan untuk penyedia jasanya juga bisa dikatakan lebih. Sebab kenapa? Karena mungkin bangunan yang dia bangun bukan hanya satu begitu, Ibu. Jadi yang digunakan bukan hanya satu toh itu saja, Ibu. Oke, siap. Yang lain. Saya, Bu. Berarti sama ya tadi dengan Fahri. Saya, Bu. Yang lain? Saya, Bu. Ada yang tidak sepakat mungkin? Saya, Bu. Ya, silakan. Bill. Kalau menurut Tapi saya, Bu, saya Fahri, Bu. Ya, bagaimana Fahri? Bu, tapi kalau mohon maaf ini, Di, kalau kurang fokus karena sementara ada di lab ini, Bu. Oh Metal. ya, oke. Sip. Di copy. Oke, lanjut. Bagaimana Mukbil? kalau menurutku, Bu, kalau pengguna jasa itu satu, Ji, Bu. Kalau penyedia jasa bisa lebih, bisa dua. Misalnya, kenapa bisa lebih itu, Bu? Kayak bisa kerjasama. Misalnya dalam satu proyek itu bisa dua perusahaan yang kerja, Bu. Kalau penyedia pengguna jasa itu satu, Ji, Bu. Karena biasanya di tender itu, Bu, satu, Ji. Pengguna jasanya di situ terpampang namanya. Ya, betul. Jadi itu yang paling tepat ya. Jadi kenapa dikatakan dua atau lebih? Kalau pengguna jasa itu tetap satu ya. Karena yang misalnya yang berkontrak itu kan kalau pemerintah dalam hal ini kita bicara infrastruktur di bidang sipil ya. Biasanya yang berkontrak itu adalah satker, itu ya, satuan kerja, kepala satkernya. Nah, kemudian yang satunya, pihak yang keduanya adalah dalam hal ini bisa jadi konsultan atau kontraktor. Nah, itu tadi yang Mukbil bilang. Ternyata dalam suatu proyek bisa jadi ada kerjasama di antara dua konsultan atau lebih bahkan. Atau dua kontraktor atau lebih. Kenapa seperti itu? Misalnya karena
dia membutuhkan model yang besar dan biasanya juga dipersyaratkan oleh pengguna jasa. Jadi ini harus biasanya tuh ada sharing. Nah ini kerjasama antara dua konsultan atau lebih atau dua kontraktor atau lebih itu biasanya dibahasakan dengan JO atau joint operation. Nah, jadi JO-nya jadi misalnya konsultannya ternyata ada dua konsultan yang terlibat dalam satu proyek. Nah, siapa yang berkontrak? Yang berkontrak apakah dua direktur dari dua perusahaan berbeda ini harus menandatangani kontrak dengan Satkernya atau kontraknya jadinya ada dua, satu ke konsultan yang A, kemudian satu konsultan B, atau hanya satu tapi yang bertanda tangan ada tiga, dua direktur konsultan, satu satkernya. Ada yang bisa kasih pendapat menurut kamu? Ini tidak mengikat benar atau salah dulu ya. Kita mau cari pendapat kamu nih kayak gimana nih? Model bentuknya apakah satu atau dipecah jadi dua atau bagaimana? Secara logika saja dulu. Kita coba gali dulu. Menurut kalian? Saya tanya ya. Kalau udah ditanya, dari yang mau menjawab. Citra? Citra ada enggak? Citra? Ibu boleh bertanya, Ibu? Ya, silakan. Rafli, Bu. Jadi Bu, pertanyaanku tentang kan hari ini kita bahas tentang perjanjian kontrak. Nah, bisa Bu saya angkat contoh kasus Bu, enggak apa-apa? Ya, silakan. Misalnya Bu kan kalau tadi dibilang sama Mukbil katanya pengguna jasa dengan penyedia itu cukup satu, sedangkan penyedia itu bisa dua Bu karena bekerja sama Ibu tuh. Nah kalau misalnya Bu, contohnya ada sebuah perusahaan swasta. Nah di sini kedua perusahaan tersebut bekerja sama untuk membangun suatu gedung Bu. Nah di situ di kontraknya bagaimana Bu? Karena dua orang ini yang mau pakai jasa, sedangkan tadi dibilang hanya yang mau pakai jasa itu cukup satu Ji. Nah ini yang saya tanya ke kalian nih, kamu malah balik nanya ke saya, Rafli. Saya nanya ini, pendapat kalian bagaimana kira-kira? Secara logis, kita ada cari benar salah dulu ya. Tentu saja ada nilai benar, ada yang paling tepat. Cuman saya mau tahu bagaimana menurut kalian secara logis, ini kontraknya apa dipisah atau disatukan saja atau bagaimana? Kita lihat jawabannya teman-teman ya, Rafli, baru kita jawab. Citra tadi enggak ada ya. Michael. 3, 2, 1. Enggak ada. Jeffrey Robin. Jeffrey. Hadir Bu. Gimana Jeffrey, menurut kamu ini? Apakah cukup satu atau dipisah kontraknya? Terus kalau misalnya disatukan, apakah 3 orang ini harus bertanda tangan atau bagaimana? Menurut saya Bu, harus satu saja karena satu yang mempunyai proyek misalnya Bu. Jadi kontraknya disatukan? Iya Bu. Karena cuma misalnya kalau bisa dibilang cuma satu orang yang mempunyai proyek, tapi yang lainnya kan cuma dalam mengerjakan tuh, ibaratkan mereka cuma jasa, baru yang ini kontraktornya mempunyai proyek. Jadi dia yang berhak bertanda tangan. Yang bertanda tangan siapa berarti jadinya? Kontraktornya Bu. Kan kontraktornya ada 2. Dua-duanya tanda tangan atau satu saja? Dua-duanya, yang pokoknya yang dibilang kontraktor yang bertanda tangan Bu. Berarti yang bertanda tangan dalam satu kontrak itu ada 3 ya? Kontraktornya 2, satkernya 1 gitu ya? Iya Bu. Oh, ya, oke sip. Thank you. Siapa namanya? Ya, lanjut. Ada yang lain yang tidak sama pendapatnya dengan siapa tadi? Aduh, saya lupa. Siapa tadi yang menjawab? Astagfirullah. Jeffrey Bu.
Devri, yo sorry deh. Yang beda pendapat dengan Devri atau yang sama pendapatnya tapi mau mengutarakan, silakan. Satu lagi, ayo. Syahrul. Syahrul ada 20098. Ada, Bu. Oke. Gimana Syahrul? Open kamera dong. Kita mau lihat kamu sudah mandi atau belum? Saya kurang paham, Bu, dengan materi karena Kurang paham. kemarin-kemarin enggak ikut, Kak. Berarti kamu baru datang ini. Bukan baru datang, Bu, cuma baru hadir lagi. Ya kamu baru hadir. Minggu lalu kamu udah hadir. Iya, minta hadir. Dan baru ke baca-baca ulang ini, Bu. Apa begitu. saja yang mau dibahas. Iya, Bu. Kenapa bisa? Kenapa minggu lalu kamu udah hadir? Bu, di luar itu hari, Bu. Enggak di Makassar, Bu. Terus kalau nggak di Makassar, nggak bisa kuliah gitu ya? Tidak juga, Bu. Cuma kondisinya pada saat itu jaringan tidak ada kesulitan. Mana kameramu? Kenapa nggak kelihatan? Buat kamera dong. Kita mau lihat mukanya. Sudah mandi, Bu. Iya, coba dulu lihat. Kita lihat dulu. Saya tanya cewek-cewek ini, kamu penilaian ini kamu sudah mandi atau belum? Tergantung cewek-ceweknya. Mana open belum lihat ini. Jarang, Bu. Jarang. Iya, jarang. Kamu lihat dia mukanya belum? Jihan? Jihan? Bu. Bisa lihat mukanya temanmu ini, siapa namanya? Enggak kelihatan semua. Kelihatan tuh ya bicara. Kita mau lihat tuh ini. Kamu beneran sudah mandi? Belum, mana open kamera dulu? Halo. Halo? Ya, Bu. Iya, Bu. Siapa tadi? Iya, Bu. Lihat. 5, 4, 3, 2, 1, shoot. Belum. Mana nih? Kelihatan Jihan? Lihat. Belum kelihatan ya? Halo? 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 Fikri, kamu tinggal di mana ini Fikri? Kamu lagi di mana nih? Nggak asik ini. Nggak asik ini tamu kita yang satu ini. Oke lah, lanjut lagi. Dia mau open kamera, terus tidak merespon juga. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Mana kameramu? Kenapa kamu udah open kamera? Kalau begitu semua open kamera deh sekarang. Saya melihat dulu. Anjas, belum open kamera. Nurul Aisyah oke, Nurul Aisyah oke. Anastasia oke, Suhardi oke, Leonardus. Anjas, kamu belum mandi tuh Anjas? Anjas Alfrian. Bu sudah mandi, Bu. Sudah, Bu. Ini kamu mau kuliah atau mau ke kafe ini? Saya mau pilih dulu. Kita lihat dulu modelnya Anjas. Kamu di mana ini Anjas? Di kos, Bu. Kos. Kamu mau kuliah atau mau ke kafe atau baru bangun kamu? Baru bangun, Bu. Sorry. Baru bangun? Iya, Bu.
lain kali kalau udah siap kuliah jangan masuk ya. Oke aja. Iya Bu, iya Bu. Ini buat yang lain, tolong jangan kayak gini ya. Saya sudah rapi-rapi begini, terus kamu masuk kuliah dengan kondisi begitu. Hargailah temanmu yang lain yang sudah standby ini. Cewek-cewek nih, ada Bunga, ada Jihan, ada Sari, ada Silbriani, Natasha tuh. Rapi-rapi toh, itu Orion tuh, lihat nih kemejanya. Good job Orion, thank you. Rapi sekali dia mau kuliah. Berasa di Unibos. Toh, gitulah yang gitu kamu nih calon engineer tapi modelnya kayak gitu kan enggak enak tuh dilihatnya. Jadi begini, kamu harus memantaskan diri. Ini saya mengutip saja ya. Mengutip kata-katanya ini apa namanya? Mario Teguh dan lain-lain teman-temannya. Jadi mulai sekarang kalian pantaskan diri kalian. Kamu mau jadi apa? Gambarkan profilmu begitu, buat dirimu jadi seperti itu, seolah-olah, namanya juga mimpi itu jangan digantung tapi dikejar. Have to reach out your dreams, kayak gitu ya guys. Oke guys, gitu ya adek, jadi kayak gitu ya, tolong jadi dikondisikan kalau memang mau kuliah logat kayak ini guys, karena ada tamu tak ternyata, ada Bunga, ada kemarin siapa nanti dia tidak mengerti kalau kita logat Makassar ya Bunga ya. Jadi kalian mau kuliah deh, minta tolong rapi-rapi gitu ya, standby. Tuh Anjas tuh, ini kalau kamu ke kampus Anjas ini kamu nggak boleh masuk karena kamu gondrong kayak gitu ya Anjas. Jadi minta tolong standby gitu. Saya tanya juga, kalian sudah ini sudah siap gitu. Kan saya tidak meminta kalian untuk selalu open kamera, tapi kondisikanlah, misalnya jangan sampai pas saya minta open kamera menjawab pertanyaan, tapi posisimu belum siap gitu. Kayak gitu, saya tidak menyusahkan, tapi tidak juga menggampang-gampangkan, kayak gitu ya. Oke, terlalu banyak ininya, terlalu banyak intermezzonya. Kita lanjut ya, Anjas, minggu depan lah. Jangan begitu lagi, Anjas. Oke. Yep. Siap Bu. Oke, kita lanjut. Nah ini. Kenapa bisa ada dua pihak atau lebih, tadi betul yang Bill bilang. Jadi kadang-kadang ada proyek itu yang dipersyaratkan justru tidak boleh kalau hanya satu konsultan atau hanya satu kontraktor. Biasanya itu kenapa? Biasanya karena seperti ini. Dia membutuhkan waktu pengerjaan yang cepat, kemudian membutuhkan modal yang besar, ya seperti itu, sehingga harus menggunakan kontraktor atau konsultan. Kalau bisa kita sebut adalah penyedia jasa dengan yang jumlahnya yang lebih dari satu. Kemudian bagaimana dengan kontraknya? Nah, di kontraknya itu hanya dua tetap yang bertanda tangan. Satu pengguna jasa, dalam hal ini Satker, kalau kita bicara mengenai pekerjaan infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah kuasa KSO atau kuasa JO. Kuasa itu maksudnya kayak gini, misalnya ada dua perusahaan. Perusahaannya Sepril dengan perusahaannya Nur Sakinah. Sepril dengan Nur Sakinah nih dia sepakat untuk melakukan JO, joint operation, atau KSO, kuasa kerjasama operasi gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya namanya KSO, kalau bahasa Inggrisnya namanya JO. Biasanya di kontrak tuh ada yang menggunakan bahasa KSO, ada yang menggunakan bahasa JO, itu tergantung ya. Nah, tadi perusahaannya Nur Sakinah sama perusahaannya Sepril ini bersepakat untuk mengikuti tender ini bersama-sama. Nah, yang bertanda tangan adalah perusahaan yang grade-nya lebih tinggi. Nah, misalnya Nur Sakinah dengan Sepril, perusahaan yang lebih besar, yang lebih banyak pengalamannya, yang lebih kuat modalnya, dialah yang bertanda tangan di kontrak antara kuasa KSO dengan Satker, gitu. Jadi bahasanya adalah kuasa KSO, gitu ya. Sehingga kenapa kemudian disebut antara dua pihak atau lebih, meskipun di kontrak yang bertanda tangan masih tetap dua pihak, gitu. Tapi bahasanya dipakai kuasa KSO atau kuasa JO, kayak gitu. Kemudian ada yang disebut dengan unsur-unsur perjanjian. Nah, jadi sebuah perjanjian itu tidak akan terjadi kalau tidak ada pihak yang berjanji. Jadi misalnya tadi
ini ya, misalnya Monica nih. Monica dia ada pekerjaan. Misalnya Monica ini satker gitu ya. Satker di pengairan. Ini ada bendung yang mau dikerjakan. Tapi Monica tidak mau kalau ditenderkan gitu. Nggak usah dilelang deh gitu. Nggak usah dilelang, biar dikerjakan sendiri sama orang-orang pengairan, dinas pengairan. Nggak bisa. Karena harus ada dua pihak yang terlibat. Dua pihak atau lebih yang terlibat. Tidak bisa dikerjakan sendiri. Nah, seperti itu. Sehingga perjanjian itu bisa berlaku kalau adanya pihak yang berkontrak atau pihak yang bersepakat. Kemudian yang kedua, adanya kesepakatan dari para pihak. Jadi apa-apa saja yang mau kita sepakati nih. Nah, itulah yang ada nanti di klausul kontrak. Jadi apa yang kita sepakati di pekerjaan ini itu dituliskan secara detail. Apa-apa saja poinnya nanti kita bahas di isi kontrak. Tapi seperti itu, kesepakatan itu harus ditulis secara detail antara satu pihak dengan pihak lain. Dan ditulisnya itu sudah sepakat bahwa bunyinya seperti ini, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ada objek perjanjian. Nah, kita sepakat dalam bidang apa nih, misalnya. Kalau kita sepakat dalam kejahatan, itu kan boleh. Nah, misalnya kalau kita bicara mengenai infrastruktur tadi, misalnya kalau antara konsultan dengan satker, kita sepakatnya misalnya saya sebagai konsultan menyediakan jasa pengawasan pembangunan bendung apa gitu, atau saya sebagai kontraktor menyediakan jasa untuk melakukan konstruksi pada bendungan apa seperti itu, gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kontrak konstruksi atau kontrak perjanjian. Oke, saya absen dulu ya supaya tidak lupa. Bentar. Untuk kelas A, silahkan menuliskan absennya di kolom chat. Formatnya seperti biasa ya. Untuk bunga, ini saya belum dapat dari Pak Kayu. Bunga dengan siapa? Yang lalu saya lupa ya. Dari Bang Dian. Randy, ada Randy? Ada, Bu. Ada. Oke, Randy. Fadil Putra. Putra ada enggak? Enggak ada ya. Muhammad Ari. Muhammad Ari enggak ada juga ya. Rizky Saputra. Mat Rafli. Hadir, Bu. Ardi Mansa. Hadir, Bu. Amrina Fasya. Hadir, Bu. Sri Wahyuni. Hadir, Bu. Anjas. Hadir, Bu. Mukbil. Ada. Hadir, Bu.
Wardi, Hadir, Bu. Aufa Dwiki. Nggak ada ya. Sakina, Hadir, Bu. Kevin, Hadir, Bu. Muhammad Rizaldi, Hadir, Bu. Ica, Hadir, Bu. Akil, Hadir, Bu. Uce, Budi Sulka, Hadir, Bu. Hilda, Jihan, Hadir, Bu. Leonardus, Hadir, Bu. Salsa. Hadir, Bu. Oke. Kelas A, Monica ada ya? Iya, Bu. Sudah ini ya, chat. Kolom chat sudah ya? Bu. Ya, Sudah, Bu, tapi belum masuk Zoom ke data, Bu, terkirim atau belum, Bu? sudah masuk. Kenapa? Bagaimana? Bagaimana, Bu, itu kalau yang belum bisa terabsen? Bagaimana, Akil? Putus-putus suaranya. Bagaimana, Bu, absennya kalau yang belum bisa terabsen, Bu? Lapor di ketua kelas saja. Oh iya, Bu. Nanti minta tolong Monica atau Misil. Tergantung kamu di kelas mana ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Nanti saya kirimkan tugas. Kalau sudah saya kirimkan, nanti saya kabari. Bu, Bagaimana? yang tugas kemarin belum ada forumnya. Belum kah? Belum ada, Bu. Juga Bu, Udah kayaknya deh. belum ada Bu. Belum ya? Sama materi juga Bu, belum ada di kelas. Di classroom belum ada materi. Iya, Bu, belum ada materi. Belum ada, Bu. Ya, Oh tugas. iya, sebentar. Saya sekarang ya. Tugas kemarin itu kalian sudah kerjakan atau belum? Sudah Bu. Sudah, Bu. Tadi Yang upload undang-undang berarti sudah, ya. Bu. Bu, panjang sekali. Pendek. Bentar ya, saya coba buka. Coba share screen. Kita waktunya sebentar, saya share screen. Hukum. Ini kan Tugas kemarin itu Bu, yang baru ini yang tentang pasal-pasal Bu, yang pasal 22. Yang peraturan pemerintah, Bu, Tugas nomor ketiga mungkin ini kayak kalau tidak salah, Ibu. tugas ketiga yang hari ini maksudnya. Bukan Bu, yang Bukan, Bu. itu yang Yang undang-undang. 2, Bu, tahun 2020. Oh, itu. Bentar. Tugas 3. Yang pasal berapa? PP. Peraturan pemerintah 2020. 2020. 20, Dik. 22, Bu. 22, Bu. Tahun 2020 ya? 2020. Ya, Bu. Ya, Bu. Oh iya ya. Lupa saya. Ini saya share juga ke kelas satunya. Materi juga ya. Ntar saya coba kirim sekarang. Apa lagi? Materi.